Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 12 Palembang, Ibu Lili Rahmawati SPD MM atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu dan Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, terkhusus buat pemateri pada hari ini Bapak Priyanto SPD MPD. Yang tersayang ibu-ibu dan bapak-bapak staf pengajar SMA Negeri 12 Palembang, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah maka kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Priyanto SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf Pengajar SMA Negeri 12 Palembang. Pada hari ini kita punya kegiatan pengembangan profesi guru. Nah, dalam hal ini saya mewakili kepala sekolah karena kepala sekolah ada tugas di luar. Berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, di sini kita akan belajar bagaimana mengembangkan profesi kita sebagai guru, dalam hal ini mungkin untuk karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah ini banyak sekali gunanya, terutama untuk kenaikan pangkat, bisa berupa PTK, artikel, karya ilmiah, jurnal, dan buku. Jadi untuk ini hendaknya Bapak Ibu perhatikan secara saksama bagaimana cara membuat atau menulis karya ilmiah yang akan dipandu oleh Bapak Priyanto. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita pada siang hari ini, Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang kami hormati, rekan-rekan guru yang berbahagia, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa dalam rangka mendapatkan sebuah materi berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan, dan kemudian untuk sama-sama kita cermati agar kita sama-sama bisa mengembangkan profesi kita sebagai guru. Baik Bapak dan Ibu guru selain mengajar ada tugas lain yang harus dituntut, yakni mengembangkan profesi. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau naik pangkat, seringkali kita dituntut di sana di bagian akhir ada pengembangan profesi, dan hukumnya wajib untuk ada. Kita sering menyuruh siswa kita untuk berkreasi, tapi kita harus berkreasi terlebih dulu. Seperti yang disampaikan oleh tadi Kepala Sekolah bahwa banyak kegiatan pengembangan profesi guru, antara lain adalah PTK atau sering disebut dengan action research. Baik Bapak Ibu, mari kita cermati apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang harus kita lakukan atau kita harus tahu dulu sebenarnya, karya tulis ilmiah di bidang pendidikan ini banyak sekali ya. Ada laporan kegiatan ilmiah, ada tulisan ilmiah, ada juga dalam bentuk buku pun macam-macam, ada buku mata pelajaran, ada modul gitu ya. Itu semuanya masuk di dalam itu, termasuk buku-buku yang merupakan hasil penelitian Bapak dan Ibu bila memang ada hasil penelitian. Nah, mengapa harus PTK? Bapak dan Ibu guru, PTK atau penelitian tindakan kelas ada hal yang menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sering kita lakukan
ketika kita mengalami mengapa siswa kita tidak tuntas secara keseluruhan. Nah, PTK itu sendiri adalah pendidikan praktis yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika kita mengajar, dan pada saatnya siswa kita meningkatkan hasil belajarnya. Nah, dengan cara apa? Bapak Ibu pasti punya cara sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas lalu bertanya-tanya mengapa siswa kita dari 30 kok hanya 10 orang yang tuntas sementara yang lain tidak tuntas. Nah, maka lalu kita bertanya dan mengambil strategi atau mengintrospeksi diri, merefleksi diri. Oh, ternyata barangkali metode saya yang kurang tepat, sehingga mengubah metode itu menjadi bentuk yang lain. Nah, yang pertama tadi itu sudah disebut sebagai sesi 1. Lalu kemudian sesi kedua kita lakukan treatmentnya, dan kemudian kita lihat evaluasinya. Kalau ternyata hasilnya lebih meningkat, berarti treatment Bapak dan Ibu tepat, sehingga nanti bisa dilakukan untuk pembelajaran yang lain, dan tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan oleh guru-guru yang lain untuk mengajar dalam peningkatan hasil belajar. Nah, itu, dan ada 5 hal di sana yang nanti akan juga saya share ke WA grup kita di SMA 12 supaya nanti Bapak Ibu bisa mencermatinya. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Begini Pak ya, sebenarnya tindakan ini sebenarnya tiap kita ngajar sebenarnya kita sudah lakukan. Hanya saja itu tidak bisa, kadang kita tidak tahu bahwa itu disebut tindakan yang kita lakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana yang kita melakukannya dengan implementasi tindakan selanjutnya. Itu saja Pak, terima kasih. Bu Maria dan teman-teman guru SMA 12, kalau kita sudah mengajar dan hasilnya kurang baik, lalu kita bertanya-tanya, itu dikatakan refleksi. Lalu kemudian kita mau mengubah cara kita mengajar, entah metodenya, entah tekniknya, entah juga pendekatannya. Satu diantaranya sebagai treatment atau tindakan kita untuk kita mengubah cara pembelajaran kita sehingga berbeda dengan pola yang sebelumnya. Harapannya apa? Harapannya agar siswa kita itu meningkat hasil belajarnya. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan apa yang harus dilakukan, tentu langkah-langkahnya berbeda dengan sebelumnya. Dirancangkan Bu Maria dan kawan-kawan, lalu kemudian dirancangkan dengan baik, langkah-langkahnya apa dengan baik, lalu dilakukan tindakan di kelas, ya, atau mengajar ulang dengan pendekatan yang berbeda atau metode yang berbeda. Nah, lalu juga nanti dievaluasi sampai pada bagian akhir. Ketika sudah dievaluasi, sudah barang tentu nanti akan ada pembeda antara pelaksana pertama dengan yang kedua. Jika hasilnya setelah diimplementasikan apa yang dirancangkan tadi atau diterapkan atau ditreatmentkan, hasilnya dievaluasi, kemudian merefleksi lagi. Setelah hasil direfleksi yang kedua ternyata semuanya siswa sudah berhasil seperti yang Ibu harapkan, maka selesailah sudah, dan itu menunjukkan bahwa apa yang Ibu ubah perilaku dalam pembelajarannya sudah berubah. Nah, lalu kemudian nanti kita membuat pelaporannya ketika Bapak Ibu mau naik pangkat atau naik golongan atau sebagai pengembangan profesi, karena setiap tahun kita juga harus ada pak tahunan, maka itu nanti bisa dimasukkan, gitu ya, dokumennya bisa dimasukkan, laporannya bisa dimasukkan. Jadi mulai dari perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kesimpulan Bapak dan Ibu seperti apa, tapi jangan lupa bahwa di sana harus ada dokumentasinya seperti sekarang ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Semoga banyak manfaat dan pengalaman yang dapat kita petik pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sebuah pantun, pergi ke pondok untuk berguru, berjumpa dengan para ulama, capailah puncaknya ilmu, yaitu akhlak yang mulia. Terima kasih.